Sumatera Barat bukan sekedar tempat di peta. Ia adalah kombinasi magis antara lanskap alam yang dramatis, filosofi adat yang kokoh, dan warisan kuliner yang diakui dunia. Selama 5 hari ke depan, kita akan melintasi ranah Minang, bukan cuma sebagai turis, tapi sebagai penjelajah waktu. Langkah pertama dimulai di Bandara Minangkabau, dan aturan pertama di tanah ini, jangan biarkan perutmu kosong. Kita ada di Bandara Internasional Minangkabau. Kita singgah di Bopet Rajawali untuk mencicipi sarapan khas legendaris. Dengan soto Padang yang rasa rempahnya kuat dan lembutnya pergedel adalah bahan bakar sempurna untuk memulai perjalanan. Bergerak menuju pedalaman, kita disambut oleh gemuruh air terjun Lembah Anai. Di zaman kolonial, jalur ini adalah urat nadi transportasi kereta api batubara. Tak jauh dari sini, aroma legendaris memanggil, sate Mak Syukur. Daging sapi pilihan dengan kuah kuning kental berempah, resep turun-temurun sejak tahun 1941. Hari pertama kita tutup dengan spiritualitas. Inilah Surau Nagari Batipuh. Di bangunan kayu nan kokoh inilah, seorang ulama besar dan sastrawan karismatik Nusantara, Prof. Dr. Hamka, menghabiskan masa kecilnya untuk belajar mengaji dan memahami adat. Surau dalam tradisi Minangkabau bukan sekedar tempat ibadah, melainkan tempat menempa mental dan kedewasaan seorang lelaki Minang sebelum mereka pergi merantau. Hari kedua kita memasuki jantung kebudayaan Minangkabau di tanah datar. Berdiri megah Istana Basa Pagaruyung. Meskipun bangunan yang berdiri saat ini adalah replika hasil rekonstruksi akibat kebakaran, istana ini tetap menjadi simbol supremasi kerajaan Pagaruyung kuno. Struktur atap gonjongnya menyerupai tanduk kerbau, melambangkan kemenangan dan filosofi hidup. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Dari keagungan istana, kita beralih ke lumpur adrenalin, Pacu Jawi. Ini bukan sekedar balapan, melainkan tradisi agraris pasca panen masyarakat tanah datar yang sudah berusia ratusan tahun, sekaligus ajang unjuk kekuatan sapi potong. Puas berlumpur-lumpur, kita menenangkan diri di kampung adat Balai Kaliki Payakumbuh. Menyusuri lorong waktu di antara deretan rumah gadang Tabat ke-19 yang masih terawat rapi, merasakan langsung bagaimana masyarakat komunal Minang hidup berdampingan sejak ratusan tahun lalu. Hari ketiga didedikasikan sepenuhnya untuk kemegahan alam. Selamat datang di Lembah Harau yang sering dijuluki Yosemite-nya Indonesia. Lembah subur yang diapit oleh tebing-tebing batu granit raksasa berusia ratusan juta tahun. Di balik kemegahannya, tersembunyi belasan air terjun eksotis. Gemercik airnya berbisik tentang ketenangan, kontras dengan hiruk-pikuk dunia modern. Hari keempat membawa kita ke kota sejuk Bukit Tinggi. Kita menyapa Jam Gadang, Temara jam hadiah dari Ratu Belanda yang dibangun tahun 1926. Keunikannya terletak pada mesin jamnya yang langka, hanya ada 2 di dunia. Satu lagi adalah Big Ben di London. Dari pusat kota, pandangan kita dilempar ke Ngarai Sianok. Selembar lembah patahan bumi yang hijau dan megah, saksi bisu dinamika geologis Sumatera selama ribuan tahun. Saatnya makan siang ekstrim, Itiak Lado Mudo. Bebek muda yang dimasak berjam-jam dengan ulekan cabai hijau khas, memberikan sensasi pedas gurih yang meledak di mulut. Untuk membakar kalori, kita menantang diri menaiki Janjang 40, tangga bersejarah yang dibangun pada masa kolonial untuk menghubungkan pasar atas dan pasar bawah. Sebelum meninggalkan Bukit Tinggi, kita singgah di Bika Talago. Menikmati bika hangat yang dipanggang tradisional menggunakan kayu bakar, berlatar belakang Gunung Marapi.
Perpaduan rasa gurih kelapa dan manisnya gula merah adalah penutup hari yang puitis. Hari terakhir membawa kita ke ibu kota provinsi, Kota Padang. Kita bersujud di Masjid Raya Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, Sumatera Barat. Arsitekturnya yang memenangkan penghargaan internasional ini merepresentasikan bentuk kain yang diangkat oleh 4 kabilah suku Quraisy saat memindahkan batu Hajar Aswad di Mekah, yang dipadukan secara jenius dengan atap gonjong Minang. Kita melintasi jembatan Siti Nurbaya, jembatan ikonik yang menghidupkan kembali roman legendaris sastra Indonesia. Di dekat sini, kita mencicipi mahakarya dunia kuliner, rendang Rajo-Rajo. Dibuat dengan dedikasi tinggi, proses mengaduk santan dan rempah selama berjam-jam hingga menghitam adalah simbol kesabaran masyarakat Minang. Sore hari dihabiskan dengan berjalan santai di Taplau, Tapi Lauk, menikmati angin laut Samudra Hindia. Perjalanan 5 hari ini tidak akan lengkap tanpa membawa buah tangan. Di rumah produksi keripik balado Christine Hakim, kita melihat bagaimana singkong sederhana bertransformasi menjadi camilan pedas manis yang mendunia berkat inovasi dan kerja keras. 5 hari, 100 kilometer, dan ribuan cerita. Sumatera Barat bukan sekedar tempat yang kita kunjungi, tapi bagian dari jiwa yang akan selalu memanggil kita untuk kembali pulang. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.